Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Syefrin Zuhri, di dalam pendidikan Pancasila. Nah, para peserta pembelajar, pada pertemuan kita kali ini akan kita bahas satu topik yang berjudul ekonomi Pancasila. Dalam silabi saya tentang ekonomi Pancasila ini saya bagi menjadi dua bagian. Pertemuan ini adalah bagian pertama. Lebih khusus akan membahas mengenai bagaimana konsep dasar dari ekonomi Pancasila. Nah, para peserta pembelajar, secara garis besar di dunia ini, ya, dalam dunia global itu ada berbagai sistem ekonomi, ya. Mungkin secara garis besar bisa kita pilah jadi tiga, ya. Pertama adalah ekonomi dengan model sosialisme, di mana kontrol negara itu sangat kuat terhadap proses-proses ekonomi, ya. Sehingga di negara yang memiliki haluan ekonomi sosialis ini, maka tidak ada kebebasan pasar. Negara hadir powerful, mengontrol sepenuhnya mekanisme ekonomi di lapangan, ya. Hak kepemilikan individu dibatasi, proses-proses produksi, distribusi sampai konsumsi itu dikontrol sepenuhnya oleh negara. Tapi di belahan yang lain atau lawan dari sosialisme ada namanya ekonomi liberal. Nah, yang sekarang ini sudah memasuki etape neoliberalisme, di mana kebebasan pasar menjadi sangat kuat. Dengan demikian maka negara harus menyurut ke belakang, atau kalaupun toh ada peran negara sangat minimal, ya. Segalanya diserahkan pada hukum-hukum equilibrium, hukum-hukum abadi dari hukum pasar itu sendiri. Segalanya ditentukan oleh mekanisme pasar. Sejak dari harga, kualitas, pelayanan, ya, produksi, distribusi, konsumsi sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Dan negara seakan-akan hanya anjing penjaga malam. Dia hanya menjaga prinsip-prinsipnya saja, sementara selebihnya diserahkan pada mekanisme pasar. Nah, itulah yang disebut dengan pasar bebas. Nah, kemudian yang ketiga ada yang mengambil jalan tengah, meramu dari dua sudut ini. Nah, inilah kemudian disebut dengan jalan ketiga. Satu sisi ada unsur-unsur sosialisme, ada kontrol negara dalam batas tertentu, tetapi di sisi lain mengakomodasi kebebasan pasar. Nah, pertanyaannya adalah di manakah posisi ekonomi Pancasila? Nah, para peserta pembelajar mungkin pernah kita bahas bersama dulu tentang pemetaan ideologi. Pancasila itu selalu mengambil jalan tengah, ya, sebuah ideologi yang selalu bersifat sintetik, ya, jadi meramu dua sudut itu. Nah, bagaimana implementasinya di bidang ekonomi? Inilah yang akan dibahas di dalam topik mengenai ekonomi Pancasila. Nah, para peserta pembelajar, sebelum kita jelaskan lebih lanjut atau lebih rinci mengenai topik tersebut, mari kita mulai dengan analisis terhadap situasi, ya. Kita tahu bahwa era sekarang ini termasuk Indonesia menghadapi fakta-fakta yang tidak mudah. Di antaranya adalah soal ketergantungan, ya. Kita menjadi sebuah negara walaupun secara politik sudah berdaulat, sudah merdeka, tetapi secara ekonomi banyak sekali berbagai sektor kita masih tergantung, terutama terhadap negara-negara maju. Apalagi di era globalisasi sekarang ini, kita tergantung dalam banyak hal, ya. Jangankan kok produk-produk pabrikan, ya, seperti elektronik, otomotif, ya, dan lain sebagainya. Kita karena keterbatasan teknologi, keterbatasan sumber daya, kita menjadi sangat tergantung terhadap suplai impor dari negara-negara maju. Dan kita menjadi pasar yang sangat empuk untuk mereka. Bukan hanya soal barang-barang pabrikan, bahkan di dalam sektor komoditas makanan pokok, kita sebagai negara agraris, kita juga sering sekali ketergantungan di situ. Ini sebuah ironi memang.
bagaimana sebuah negara yang sangat luas, subur tanahnya, tiba-tiba untuk memenuhi komoditas pangan pun kita hari ini masih banyak impor dari negara lain. Kedelai kita masih impor, jagung masih impor, bahkan beras pada waktu-waktu tertentu kita juga masih impor. Ada satu ironi lagi, sampai garam juga kita masih impor ya. Begitu juga buah-buahan dan sayuran, kita sering impor dari negara-negara lain. Ini merupakan sebuah problem. Bagaimana ekonomi Pancasila bisa menjawab problem tersebut? Itu pertama. Kedua adalah persoalan tentang pasar bebas. Kita tahu bahwa Indonesia sudah meratifikasi berbagai dokumen tentang pasar bebas dengan berbagai skala. Di Asia Tenggara kita sudah menandatangani MEA ya, yang berlaku untuk kawasan Asia Tenggara. Kemudian ada di kawasan Asia Pasifik kita juga sudah meratifikasi itu. Di tingkat global kita juga sudah menandatangani WTO, World Trade Organization, sebuah organisasi dunia yang mengusung prinsip-prinsip tentang pasar bebas, sehingga Indonesia tidak bisa lagi mengelak di dalam bagaimana praktek-praktek dalam pasar bebas. Tidak bisa lagi di era globalisasi dan neoliberalisme sekarang ini Indonesia serta-merta atas nama kedaulatan kemudian memproteksi, mendubbing ya, melakukan perlakuan khusus terhadap produksi dalam negeri, karena itu akan dibalas oleh pasar yang negara lain. Jadi kita terikat dengan mekanisme pasar tersebut. Nah, ini bagaimana Pancasila menghadapi problem semacam ini. Yang ketiga adalah fenomena tentang revolusi industri 4.0 ya. Kita sudah tahu bahwa dunia sekarang sudah memasuki era tersebut. Dan kalau kita lihat faktanya di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam proses ekonomi, bisnis, kita tahu bahwa kita sudah mengaplikasikan berbagai perangkat teknologi yang menjadi ciri dari revolusi industri 4.0 tersebut. Nah, ini tentu akan memiliki dampak yang luar biasa. Nah, bagaimana ekonomi Pancasila menjawab itu? Nah, itulah 3 fakta yang dihadapi ketika kita mau mengimplementasikan ekonomi Pancasila. Sebetulnya sekarang ini ada satu tambahan baru problem, yaitu tentang pandemik COVID-19. Kita tahu bahwa dampak pandemik ini memiliki dampak yang begitu struktural, begitu masif, dan sangat krusial di dalam kehidupan ekonomi kita. Negara kita sudah dinyatakan resesi, dan banyak negara yang melakukan terjadi hal yang sama. Bahkan kalau resesi terjadi terus-menerus, bisa jadi suatu saat negara akan bangkrut. Nah, tentu ini problem yang harus dijawab. Nah, para peserta pembelajar, saya kira kita sama-sama sudah sepakat bahwa problem dari Pancasila itu adalah di tingkat implementasi. Secara teori, secara konsep kita sudah sepakat dan kita rata-rata mengamini dan menyetujui bahwa Pancasila baik untuk kita. Tetapi ketika itu diimplementasikan menjadi problem di situ. Nah, inilah tantangan yang harus dijawab ya. Sehingga fakta-fakta yang sudah kita petakan tersebut bukan hanya untuk didiskusikan, dibahas, tapi harus dicarikan solusinya. Dan Pancasila harus bisa menjawab itu. Nah, itulah para peserta pembelajar. Dalam bagian pertama ini, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan ekonomi Pancasila. Nah, para peserta pembelajar, kita tahu bahwa ekonomi Pancasila merupakan sebuah konsep ekonomi yang khas Indonesia ya. Ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem perekonomian yang tentu saja didasarkan pada sila-sila Pancasila. Apa saja nanti uraiannya atau tafsirnya nanti kita uraikan di belakang. Nah, esensinya adalah ekonomi Pancasila merupakan suatu konsep kebijakan atau kebijaksanaan ekonomi setelah mengalami sebuah pergerakan seperti bandul jam dari kanan ke kiri. Tadi sudah kita jelaskan dan petakan bahwa ada 2 sistem besar, ada sosialisme, ada liberalisme. Pancasila itu berada dalam bandul 2 sudut ini. Tadi sudah saya katakan Pancasila biasanya selalu mengambil jalan tengah atau sintetik. Maka di dalam ekonomi Pancasila ini nanti ada beberapa aspek yang bersifat sosialisme dan ada yang bersifat liberalisme. Nah,
Itulah yang disebut dengan ekonomi Pancasila atau disebut dengan ekonomi jalan ketiga. Nah, para peserta bisa melihat gambar sederhana di depan atau di layar Anda, bahwa di situ ada sosialisme, ada liberalisme. Biasanya Pancasila mengambil jalan tengah. Nah, apa saja implementasi dari jalan tengah Pancasila tersebut? Nah, para peserta pembelajar, ekonomi Pancasila merupakan hal pokok dari sistem ekonomi Indonesia yang telah diamanatkan, tentu saja harus merujuk pada konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Suatu sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Nah, beberapa prinsip dasar yang ada tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, ya, nasionalisme, ya, ekonomi demokrasi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan. Sebagaimana teori ekonomi neoklasik, kalau Anda bisa menelaah berbagai referensi konseptual, ada aliran neoklasik yang dibangun atas dasar paham liberal dengan mengedepankan nilai individualisme dan kebebasan pasar. Itu biasanya kalau di Indonesia dulu pada zaman Soeharto itu ada yang disebut dengan developmentalism atau pembangunanisme, di mana ekonomi lebih diorientasikan pada pertumbuhan, bukan pemerataan. Nah, inilah dulu yang pernah terjadi sehingga puluhan tahun, beberapa dekade Indonesia terperosok di dalam skema ketergantungan yang luar biasa. Memang pertumbuhan ekonomi cukup baik, tetapi indeks Gini kita rendah, pemerataan kita menjadi sangat rendah, dan itu tentu saja problem dalam implementasi keadilan sosial. Nah, sistem ekonomi Pancasila juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat istiadat, atau norma-norma yang membentuk perilaku ekonomi di dalam masyarakat Indonesia. Dulu pernah kita jelaskan bahwa sila-sila Pancasila itu bukan hanya disahkan, tetapi dia juga digali dari perilaku budaya kita sendiri. Maka bagaimana karakter ekonomi Indonesia? Nah, inilah yang khas. Nah, ini perlu kita kritisi, perlu kita eksplorasi. Jangan-jangan memiliki nilai-nilai kelebihan yang perlu kita ejawantahkan dalam kebijakan ekonomi kita. Nah, para peserta pembelajar, kita tahu bahwa ekonomi, tampak bahwa sistem ekonomi Pancasila memiliki perbedaan mencolok dengan sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi Pancasila berorientasi pada rakyat kebanyakan, ya, sedangkan ekonomi liberal hanya menguntungkan individu atau korporasi tertentu tanpa memperhatikan manusia lain atau sering disebut dengan relative gain, ya. Namun juga sistem ekonomi Pancasila juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang tidak mengakui adanya kepemilikan individu dan keunggulan dari sistem ekonomi Pancasila. Nah, itulah para peserta pembelajar secara konseptual pengertian atau definisi dari apa itu ekonomi Pancasila. Nah, para peserta pembelajar, bagaimana turunan sila-sila Pancasila yang mewujud dalam konsep ekonomi ini? Nah, tentu kita bisa telaah satu persatu dari sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan. Bagaimana konsep ekonomi Pancasila yang berdasar pada sila ketuhanan? Tentu ini adalah sistem ekonomi yang berjalan tanpa mengabaikan nilai-nilai yang bersumber dari agama dan etika. Kita tahu bahwa ekonomi modern selalu berorientasi pada keuntungan semata, dan keuntungan itu biasanya merupakan hasrat dari para pemodal, para kaum kapitalis. Nah, di dalam negara Pancasila, keuntungan itu boleh, dan dalam bisnis memang itu sebuah keharusan. Tetapi sebagai umat yang beragama, tentu kita bukan hanya memburu tentang keuntungan, apalagi kalau keuntungan itu hanya dinikmati individu atau kelompok tertentu. Di situ harus ada orientasi-orientasi yang bersifat transenden, ketuhanan, moral, dan etik, ya, bahwa dunia ini sementara, dunia ini suatu saat kita tinggalkan,
bahwa di dalam diri manusia ada kewajiban untuk bermanfaat kepada orang lain dan semesta. Jadi disinilah nilai-nilai moral yang harus diusung di dalam ekonomi Pancasila. Di sila kedua ada kemanusiaan, ya. Memang persaingan bisnis harus dimenangkan, tetapi di dalam konteks negara Pancasila, kemenangan di dalam persaingan itu harus diikuti oleh rasa kemanusiaan, rasa solidaritas terhadap orang lain, ya, terhadap sesama. Di situ ada istilah menang tanpa ngasorake. Bagaimana kemenangan bisnis dilakukan tanpa zero sum game, melenyapkan pihak yang disaingi. Bagaimana bisa menghidupkan sesama. Memang ini dilematis dan ini sulit di dalam praktek lapangannya. Tetapi prinsip-prinsip moral itu harus dipegang, ya, bahwa di balik kemenangan itu harus ada kepedulian kepada orang lain. Itu prinsip-prinsip kemanusiaan. Ketiga adalah persatuan, ya, sila ketiga. Memang bisnis boleh ada yang namanya ego untuk memenangkan korporasinya, bisnisnya, ya, tetapi harus diingat bahwa kita berada dalam wilayah yang sama, dalam integritas nasional yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di dalam ekonomi harus juga memperhatikan tentang persatuan. Kemudian keempat, nilai tentang musyawarah atau demokrasi. Tentu prinsip ekonomi harus selaras dengan nilai-nilai demokrasi. Ingat bahwa demokrasi selalu berorientasi pada publik, ya, pada populi, ya, pada rakyat. Maka ekonomi yang dilakukan, ya, termasuk orientasi pada bagaimana memenangkan persaingan, bagaimana memperoleh keuntungan, harus juga melalui proses-proses demokrasi dan hasilnya harus juga diorientasikan pada publik. Makanya ujung dari ekonomi Pancasila itu di sila kelima, yaitu keadilan sosial, ya, bahwa aktivitas ekonomi di Indonesia nilai tertingginya adalah terciptanya keadilan sosial. Bukan hanya pertumbuhan, tetapi harus memiliki dimensi bagaimana supaya ekonomi juga peduli terhadap pemerataan. Nah, para peserta pembelajar, itulah turunan konsep-konsep ekonomi yang dirujuk dari sila-sila Pancasila. Nah, para peserta pembelajar, secara konstitusional, konsep ekonomi Pancasila merujuk pada Konstitusi Undang-Undang Dasar 45, terutama tertuang dalam pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4. Di pasal 1 di situ dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jelas di situ ada diksi yang bernama bersama. Nah, kita tahu bahwa sosialisme itu memang orientasinya adalah kebersamaan, ya. Sebuah situasi di mana ada masyarakat tanpa kelas, ada pemerataan. Nah, sama ekonomi di Indonesia itu orientasinya juga mestinya harus pemerataan dan asas kekeluargaan, ya. Bukan hanya hubungan-hubungan yang bersifat profesional, tapi juga harus ada pertimbangan-pertimbangan kekeluargaan. Walaupun ini seringkali didistorsi kekeluargaan itu dengan nepotisme, tapi mengabaikan nilai-nilai profesionalisme. Tentu itu menyalahi juga. Nah, dimaksud dengan kekeluargaan adalah kepedulian terhadap rasa persaudaraan, solidaritas, ya, tentu saja tanpa mengabaikan profesionalisme dan daya saing. Itu di ayat pertama. Kemudian di ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, para peserta pembelajar, di dalam kehidupan bersama ini ada berbagai komoditas atau bahan-bahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan bersifat strategis. Maka disitulah kemudian muncul yang namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Sehingga barang-barang ini nanti tidak dimonopoli oleh seseorang atau perusahaan tertentu, tetapi dimiliki oleh negara. Karena apa? Ini untuk kepentingan publik, ya, itu di pasal 2. Kemudian di ayat 3 itu ada ayat tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi di situ jelas. Ini terkait juga dengan ayat 2 bahwa komoditas ya menyangkut public good itu harus dikuasai negara. Ya contohnya apa yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti air ya, maka di situ muncul adanya PDAM. Kemudian transportasi umum ya, ada Garuda, ada Pelni, ada Damri dan lain sebagainya ya. Kemudian di tambang kita bisa melihat ada Pertamina ya, di listrik ada PLN dan lain sebagainya. Nah ini contoh bahwa barang-barang yang bersifat strategis ini dan menyangkut hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Nah, para peserta pembelajaran hanya saja ada satu problem di ayat 3 ini. Di situ hanya disebutkan bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya. Ini ada satu problem sekarang ini, yaitu udara tidak disebut. Padahal di era sekarang ini udara itu merupakan ruang terbuka yang sangat bebas. Disitulah sekarang ini dengan kecanggihan teknologi, udara itu memiliki nilai ekonomi yang paling tinggi sekarang. Seperti frekuensi ya, kemudian gelombang elektromagnetik. HP kita, jaringan-jaringan internet itu kan berdasarkan pada rambatan ruang udara. Dan sekarang karena di Undang-Undang Dasar tidak ada, maka barang itu sekarang diperebutkan oleh berbagai korporasi dan negara seakan-akan tidak kuasa untuk mengelola itu. Nah ini saya kira problem yang mungkin bisa jadi kalau ada amandemen, mestinya ini harus diamandemen, memasukkan ruang udara sebagai bagian dari public good ya. Mungkin ini bahasan tersendiri. Kemudian yang kelima, perekonomian nasional diselenggarakan berasaskan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, para peserta pembelajar, kalau kita lihat konsep dari ekonomi Pancasila ini sebetulnya konsep yang cukup bagus ya. Sebuah konsep yang ingin mengakomodasi antara sudut yang satu dengan sudut yang lain. Dan kebagusan itu bisa juga dilihat dari orientasi dari konsep ini, yaitu untuk kepentingan rakyat. Ini bagus. Cuma persoalannya di bidang ekonomi ini bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu para peserta pembelajar, mari kita diskusikan topik ini di dalam proses pembelajaran nanti, dan saya mohon peserta pembelajar untuk menelaah lebih jauh. Mohon diperbanyak bacaan, dibaca data-data, diamati situasi dan fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Selamat berjumpa di dalam proses pembelajaran interaktif nanti di dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.